Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Yusuf Abdillah. Saya adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus dari Fakultas Pertanian, tepatnya di Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya bahasa Indonesia, yakni analisis jurnal dengan judul eufemisme pada makian Surabayaan. Analisis jurnal. Analisis jurnal dimulai dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Abstrak. Masyarakat Surabaya terkenal dengan ujaran yang kasar. Bahkan terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa bahasa Jawa dialek Surabaya merupakan bahasa yang tidak layak dan kurang baik dituturkan di Surakarta, Solo. Data diperoleh dengan metode simak, libat, cakap, dan wawancara terhadap penutur asli. Dari hasil analisis ditemukan bahwa beberapa makian mengalami perubahan bunyi ke arah bunyi-bunyi bahasa Jawa dialek Solo Yogyakarta dan campur kode kebahasaan yang lebih superior, yakni bahasa Indonesia. Eufemisme yang terjadi pada makian bahasa Jawa dialek Surabaya lebih banyak diujarkan dalam bentuk sapaan. Hal ini dilakukan karena masyarakat Surabaya ingin menjunjung tinggi karakteristik kesolidaritasan dalam bahasa, namun tetap menghargai mitra tutur. Pendahuluan. Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta merupakan tiga wilayah dengan akar suku kebudayaan Jawa. Memiliki akar budaya yang sama ternyata tidak membebaskan para penutur dengan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Atmojo dalam penelitiannya menyebutkan bahwa mahasiswa Surakarta menganggap dialek Surabaya kurang pantas digunakan untuk berkomunikasi di wilayah Surakarta. Mahasiswa Surakarta memiliki persepsi bahwa dialek Surabaya tidak memiliki kesalahan, hanya kurang baik digunakan untuk berkomunikasi di wilayah Surakarta. Stereotip ini memang tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Prawira Negara menuturkan bahwa bahasa Jawa Surabaya merupakan bahasa transisi dari bahasa Jawa Majapahit ke bahasa Jawa Baru Jawa Tengahan. Maka bahasa Jawa Surabaya terkesan kasar apabila dibandingkan dengan bahasa Jawa standar, yaitu bahasa Jawa yang digunakan di Yogyakarta maupun Surakarta. Wijana mengatakan bahwa pada masa lampau Surakarta dan Yogyakarta adalah pusat kerajaan besar Kesunanan Mangkunegara dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kerajaan-kerajaan tersebut melahirkan karya-karya sastra Jawa yang adiluhung menggunakan bahasa Jawa Surakarta Yogyakarta. Hal tersebut membuat bahasa Jawa Surakarta Yogyakarta mendapatkan prestis dan menjadi bahasa Jawa standar yang mulai dilestarikan, sedangkan bahasa Jawa Surabaya menjadi inferior. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan unit analisis eufemisme pada makian Surabayaan. Data diperoleh dengan terlibat langsung pada pembicaraan dengan masyarakat berbahasa Jawa Surabaya dengan teknik pancing dan catat. Selanjutnya, data juga ditemukan dengan menyadap melalui pesan singkat WhatsApp penutur bahasa Jawa Surabayaan. Penutur bahasa Jawa Surabaya diklarifikasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok feminim dan maskulin dengan rentang usia 20-35. Rentang usia 20-35 dipilih karena diyakini sebagai usia produktif dengan mobilitas tinggi sehingga memiliki komunitas tutur yang luas. Tidak hanya masyarakat yang berbahasa ibu bahasa Jawa Surabaya,
Tahapan analisis data dilakukan dengan membandingkan bunyi makian asli terhadap bunyi makian yang diujarkan para penutur tersebut. Kemudian melakukan analisis bunyi berdasarkan peta bunyi IPA. Bunyi-bunyi tersebut dianalisis kecenderungannya berdasarkan alat dan titik artikulasi. Selain itu, ujaran-ujaran tersebut dianalisis dengan cara melakukan penerjemahan dan melihat preferensi pemilihan kata yang digunakan sebagai makian. Setelah tahapan analisis selesai, data disajikan menggunakan metode informal, yakni menggunakan kata-kata untuk menjelaskan kecenderungan data yang ditemukan. Pembahasan. Sebelum eufemisme pada makian di Surabaya diidentifikasi, perlu diketahui karakteristik berbeda dua bahasa tersebut. Pertama, karakteristik bahasa Jawa Surabaya. Kurung buka Lewin, 2016.2347 kurung tutup menjabarkan bahwa untuk membedakan bahasa, fitur suara lebih khas dibandingkan dengan fitur-fitur lainnya. Contoh, pengucaran kata muli. Masyarakat berbahasa Jawa Surabaya mengucapkannya dengan kata mule. Sedangkan masyarakat berbahasa Jawa Surakarta Yogyakarta mengucapkannya dengan kata muli. Kedua, eufemisme pada makian karena. Perubahan makian pada fonem diawali dengan perubahan bentuk-bentuk vokal. Contoh, pada makian janco, makian tersebut mengalami perubahan bentuk menjadi janci. Bunyi ini diucapkan pada kelompok maskulin maupun feminim kepada mitra tutur feminim. Ketiga, pencampuran kode pada makian. Ujaran makian juga mengalami perubahan bahasa ke arah bahasa yang lebih superior seperti bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Contoh, makian asu yang berasal dari bahasa Jawa kemudian berganti menjadi anjing yang berasal dari bahasa Indonesia. Penutup. Pertama, terdapat simpulan. Proses eufemisme terbagi menjadi dua, yakni penggantian atau penyamaran bunyi dan pencampuran kode ke bahasa yang lebih superior. Perubahan ini tidak bersifat statis, melainkan berdasar pada beberapa variabel seperti usia, gender, dan pendidikan. Hal ini terjadi sebagai upaya masyarakat Surabaya menghargai mitra tuturnya, tapi tetap menciptakan suasana yang egaliter dengan kesolidaritasan. Kedua, terdapat saran. Misal, kawan-kawan berpendapat kalau dialek bahasa Jawa Surabaya merupakan bahasa yang tidak layak dan kurang pantas untuk disampaikan. Sebaiknya kawan-kawan masih perlu mengetahui kenapa di Surabaya terdapat dialek tersebut. Dan kita pun harus mengintrospeksi diri sendiri juga, karena tanpa kita sadari kita sering juga memakai dialek tersebut. Terakhir ada daftar pustaka. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.